Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas serial kelanjutan pembangunan rumah. Jadi setelah kita terakhir kemarin membahas tentang acian tembok, hari ini kita akan membahas dunia seputar kelistrikan. Apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau instalasi listrik di rumah. Karena listrik ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Keamanan rumah, penggunaan semua alat-alat dan elektronik di rumah ini sangat tergantung dari instalasi ini. Seperti nggak kelihatan, tapi sangat kita pakai sehari-hari dan memang keamanannya, keselamatannya, jenis-jenisnya itu benar-benar teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai salah pilih kabel, jangan sampai salah pilih-pilih tools atau alat-alat untuk kelistrikan asal murah atau asal bagus tapi kualitasnya nggak terjamin. Mari kita lihat video kali ini. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Buat kelistrikan sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi mungkin kita bagi 3 bagian besar di sini ya. Kita itu ada satu instalasinya, yang kedua itu pemilihan bahan-bahannya, yang ketiga itu mungkin masalah groupingnya. Jadi 3 segmen ini tentang kelistrikan teman-teman betul-betul harus memang perhatikan sekali. Yang pertama untuk instalasi teman-teman. Nah, jadi listrik atau lampu atau jaringan rumah, jaringan listrik ini memang teman-teman harus sudah punya desain dulu teman-teman. Untuk instalasi, untuk pemasangan itu sangat tergantung dari gambar kelistrikan. Jadi gambar kelistrikan itu terdapat di mana? Biasa masuk di gambar interior. Ya, termasuk salah satu detail interior. Jadi pengaruh sekali ya ketika rumah tidak ada desain yang benar ya. Otomatis ketika pemasangan jaringan juga sangat membingungkan sekali. Karena apa? Karena bisa dibayangkan aja, kita bangun rumah, belum tahu rumahnya dalamnya seperti apa. Ya, misalnya anggap aja rumah nggak ada desainnya. Otomatis instalasi jaringan listrik juga akan sangat membingungkan dan sangat tidak jelas. Karena apa? Kita nggak tahu kita akan menggunakan apa saja di rumah ini. Jadi akan di mana tempatnya, akan di titik mana itu akan menggunakan watt kecil atau watt besar. Itu sangat-sangat membingungkan. Jadi buat teman-teman memang sangat disarankan ya, buat teman-teman yang mau membangun rumah atau merenovasi rumah, rem dulu, tahan dulu ya. Pastikan dulu benar-benar kalian merancang rumah atau interior itu all in ya. Termasuk ini, masalah kelistrikan. Jadi ketika kalian nggak tahu rumahnya akan dibangun seperti apa dalamnya, otomatis kalian tidak bisa merancang desain kelistrikan di rumah tersebut. Jadi rumah ini yang kita bangun dari awal ini ya, renovasi dari nol sampai sekarang sudah seperti ini, kita sudah punya semua desain bangunan dari luar, interior, sampai ke mechanical sama engineeringnya, sampai electrical juga. Jadi semua titik listrik itu sudah betul-betul lengkap dan jelas. Karena kita sudah desain luar dalam ya teman-teman. Jadi ruangan ini misalnya ya, kita mau desain seperti apa, mau meja di mana, mau stop kontak di mana, mau saklar di mana, itu sudah jelas. Dan titik-titik ini sangat tergantung dari desain interiornya. Karena apa? Itu akan menentukan di mana kalian misalnya ada TV. Ada TV otomatis akan ada jaringan untuk TV, untuk antena, untuk stop kontak dan sebagainya. Jaringan internet misalnya. Kemudian misalnya untuk meja kerja, di titik meja kerja kita harus sudah punya stop kontak. Kalau di nakas misalnya, kita punya stop kontak, punya saklar, hotel untuk mati nyalakan lampu dan sebagainya. Jadi di setiap ruangan pun akan sangat banyak penggunaannya dan penggunanya otomatis beda-beda. Misalnya di ruangan ini kita sudah siapkan titik AC. Nah, titik AC itu otomatis membutuhkan kabel yang besar karena wattnya besar. Ini juga teman-teman juga harus teliti ya, karena penggunaan untuk apa, usage-nya untuk apa itu pengaruh sekali ke kabelnya. Semakin besar penggunaan wattnya, otomatis kabel yang digunakan juga semakin besar. Ya, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang perkabelan, teman-teman bisa lihat untuk kabel-kabel di link di samping saya. Untuk instalasi ya, tadi ya, rancang, desain, penentuan segala titik di rumah itu sangat tergantung dari desain interiornya. Karena apa? Di mana ada desain interior itu, penggunaan untuk apa itu akan terlihat jelas semua. Nanti akan kita lihat ya, misalnya ruangan yang mungkin kompleks itu ada di ruangan keluarga, living room, ada di kitchen, di mana biasa di situ akan terdapat banyak tools ya, alat.
di dapur misalnya. Kita tahu di dapur misalnya ada orang yang suka misalnya ovennya oven listrik. Nah, itu wattnya tinggi. Bisa sampai 1000 sampai 2000. Mau kemudian untuk pemanas, misalnya ada microwave, ada misalnya kompor listrik, ada kulkas dan sebagainya. Alat penggiling misalnya tepung dan sebagainya kalau orang yang suka buat roti. Di dapur otomatis menggunakan butuh stop kontak yang memang dayanya untuk daya besar. Sehingga di tempat itu kita harus tahu instalasinya kita targetnya untuk berapa ribu itu harus sudah jelas. Karena itu akan menentukan besaran kabel yang harus dipasang. Jangan sampai kita tahu bahwa kita memang mau menggunakan alat-alat pemanas yang biasanya wattnya besar, tapi kita nggak rancang desain yang benar, dipasang kabelnya misalnya untuk kekuatan 1000 watt. Padahal kita akan menggunakan di tempat itu perangkat yang misalnya wattnya sampai 3000, 4000, 5000 bahkan lebih. Yang terjadi apa? Jaringan akan tidak kuat, akan bisa terbakar, akan berbahaya teman-teman. Nah ini akan fatal sekali. Dan ketika seperti itu bagaimana? Ketika mau diperbaiki otomatis kita tahu bahwa jaringan listrik itu kan semua tertanam ya teman-teman bisa lihat ya. Jaringan listrik itu tertanam rapi. Ya, jadi kita sudah siapkan semua jaringan ini saat kita sedang merapikan tembok. Jadi tidak ada pembongkaran lagi di jaringan ini. Ketika kita instalasi listrik, perapian finishing itu tidak ada lagi pembongkaran tembok. Karena kita sudah siapkan. Jadi semua pipa-pipa kabel sudah ditanam di dalam tembok sebelum finishing. Jadi tidak ada bongkar pasang teman-teman. Nah, ini yang sangat menentukan sekali. Detailing seperti ini bisa ada ketika kita punya rancang desain yang benar, termasuk ke interior. Pengaruh sekali ini di interior teman-teman otomatis. Karena apa? Kita tahu ruangan ini akan dipakai untuk apa, modelnya seperti apa, sehingga tahu titik listriknya itu harus di mana saja. Ketika gambar interior nggak ada, sangat mustahil kita menentukan titik listrik yang tepat. Mungkin hanya saklar aja buat lampu yang bisa jelas. Ya itu harusnya pasti di samping pintu ya teman-teman yang standarnya. Tingginya kurang lebih sekitar, ya ini selera tergantung umumnya orang biasa sekitar semeter 20, semeter 30 yang nyaman untuk digunakan. Nah, jaringan ini sangat penting sekali. Jadi buat teman-teman yang mau memasang jaringan listrik rumah, tentukan dulu desainnya teman-teman. Ruangan mau buat apa, mau digunakan untuk apa, toolsnya apa. Misalnya ini kamar ya, tapi saya misalnya gunakan untuk studio musik misalnya. Otomatis membutuhkan apa? Watt yang sangat besar. Bisa sampai ribuan atau puluhan ribu. Karena apa? Untuk misalnya loudspeaker, untuk amplifier yang besar, untuk alat-alat yang misalnya advance, membutuhkan watt besar. Otomatis ruangan ini kabelnya gimana? Harus ekstra besar teman-teman. Nggak bisa menggunakan kabel-kabel yang memang digunakan hanya untuk stop kontak, misalnya untuk charger HP. Itu sangat berbeda sekali teman-teman. Jadi penentuan penggunaan ini harus di awal. Nggak bisa di akhir teman-teman. Di awal harus sudah tahu ruangan ini akan digunakan untuk apa. Itu yang mungkin satu untuk instalasi teman-teman jangan sampai salah langkah. Jadi penentuan desainnya, penentuan penggunaannya akan menentukan instalasinya. Itu masalah instalasi. Kemudian masalah bahan-bahan yang kedua. Kita sudah tahu bahwa bahan-bahan itu ada kabel, mungkin ada alat-alat aksesorisnya seperti stop kontak, saklar, kemudian ada MCB ya, kemudian ada sambungan-sambungan kabel, ada box MCB dan sebagainya, ada lampu ya. Nah, itu semua teman-teman harus pilih ya. Minimal harus yang berstandar SNI menurut saya. Jadi, alat-alat itu memang sudah terukur dan terjamin kualitasnya. Jadi, merek apapun itu banyak di luar sana teman-teman. Ya, kita tahu sebut brand-brand yang sudah terkenal mungkin lebih terjamin. Ya, jadi pastikan juga ketika jaringan tadi desain sudah bagus, kita sekarang kan memilih bahan-bahannya. Kabelnya tolong pilih yang memang standarnya juga SNI. Ya teman-teman, jadi kualitas tembaganya itu sudah terjamin. Besarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dayanya. Ya, semakin besar daya, semakin besar juga kabel. Ya, jadi kabelnya harus beres. Alat-alat yang kita beli juga harus standar ya, standar SNI minimal. Kalau bisa yang lebih tinggi sampai standar dunia itu lebih bagus. Karena apa? Menentukan safety-nya teman-teman. Ya, jadi instalasi bagus, alat-alat bagus. Sekarang yang ketiga itu masalah groupingnya. Grouping itu apa? Pembagian jalur listriknya. Jadi sudah kita atur desainnya, semuanya mau titik listrik di mana,
stop kontak di mana, penggunaannya sudah jelas. Nah, yang ketiga ini adalah groupingnya. Grouping itu apa? Untuk menentukan security dari MCB-nya biasanya ini. Grup ini misalnya yang sering kita bagi itu biasanya untuk grup-grup yang memang membutuhkan daya-daya besar. Misalnya kita tahu di rumah itu ada AC. Nah, AC biasanya membutuhkan MCB tersendiri. Yang besar lagi daya besar misalnya pemanas air. Pemanas air juga kita bisa grouping sendiri. Untuk lampu-lampu, misalnya kita lampu-lampu untuk lantai 1 grup sendiri, lampu-lampu untuk lantai 2 grup sendiri. Ini yang sangat menentukan sekali untuk security instalasinya. Jadi ketika kita ada kerusakan, kita misalnya ada perbaikan AC, kita sudah tahu matikan jalur AC, kita pakai grupnya yang AC, misalnya grup MCB-nya untuk AC. Itu kita bisa matikan dari situ. Jadi ketika perbaikan itu otomatis sudah aman. Di banyak rumah kadang-kadang masalah grouping ini juga disepelekan. Gabung-gabung semua, udah yang penting hemat, MCB-nya yang besar aja, sedikit aja, kita nggak usah pisah-pisah. Nah, nanti ketika terjadi masalah, pengecekannya akan sangat susah. Pengecekannya susah, security-nya juga rendah, tingkat konsletingnya otomatis lebih tinggi, karena semakin banyak jaringan masuk ke satu grup itu otomatis perkabelannya semakin rumit. Semakin banyak grouping, otomatis kita pengecekannya nanti semakin mudah, dan juga security-nya semakin tinggi. Jadi buat teman-teman itu mungkin untuk masalah instalasi listrik ya. Dipastikan teman-teman, tadi saya ulangi dari pertama bahwa instalasi tergantung dari desain ya. Desain yang baik dari interiornya maupun elektrikalnya itu harus sudah ada di depan. Jangan sampai kita ketika mau pakai kita barusan bingung, aduh di sini tambah listrik apa ya? Di sini saya mau buat apa ya? Itu akan sangat kacau sekali teman-teman. Dan otomatis ketika kebutuhan ada tapi belum terpasang, kita harus apa? Bobok lagi temboknya, perusakan lagi tembok yang sudah rapi. Apalagi kalau sudah hampir finish ya, sudah tercat semua, sudah rapi semua rumahnya. Oh iya, saya butuh alat ini di sini. Listriknya, kabelnya bisa nggak? Waduh, kabelnya nggak bisa Pak, ini kabel kecil. Harus bongkar semua, ganti instalasi semua dari ujung ini sampai ke ujung MCB. Jadi sangat-sangat mubazir sekali teman-teman. Nah, itu mungkin salah satu hal yang memang teman-teman perhatikan dari desainnya, bahan-bahannya, instalasinya, groupingnya. Itu jangan sampai ada yang terlewat teman-teman. Karena salah satu terlewat ini resikonya apa? Bongkar pasang, pemborosan, keamanan. Kebakaran rumah teman-teman tahu, salah satu penyebab utama kebakaran di Indonesia adalah dari masalah ini, kelistrikan, instalasi. Banyak sekali konsleting yang terjadi karena apa? Tidak sesuai daya. Sehingga terbakar kabelnya. Terbakar kabelnya menjalar kemana? Ke plafon, ke jendela, ke semua rumah. Nah, itu yang sangat bahaya. Kadang-kadang orang nggak pikirkan, sepelekan listrik gampang, listrik gampang. Nah, padahal itulah salah satu titik yang paling lemah di bangunannya kita. Salah satu penyebab kebakaran tertinggi di Indonesia adalah dari masalah kelistrikan. Oke, semoga konten kali ini membantu teman-teman untuk membuka wawasan. Oh, ternyata listrik sepenting itu ya. Ternyata gambar desain elektrikal dan kelistrikan itu sepenting itu ya. Memang betul. Nggak kelihatan, tapi sangat penting buat keamanan rumahnya kita. Karena itu akan menentukan kita seberapa nyaman rumah kita mau digunakan. Kita mau memasang alat apa saja, kita sudah yakin bahwa jaringan di rumah ini memang sesuai dengan kebutuhan saya. Saya sudah siapkan untuk daya sesuai dengan kebutuhan saya. Sehingga kita nggak akan khawatir. Ya, banyak orang yang kadang-kadang suka nambah-nambah alat ketika sudah pakai rumah. Banyak terjadi. Sebetulnya nggak apa-apa kalau kalian sudah prepare jaringannya memang untuk daya besar. Tapi kalau kalian ketika membeli kabel kalian, aduh saya belinya yang murah aja lah, yang kabelnya kecil-kecil saja. Ketika digunakan kalian ternyata beli alat-alat yang memang berdaya besar. Nah, itu sangat bahaya teman-teman. Oke, itu semoga berguna buat teman-teman semua. Jika suka, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa.